Kita dulu Pak. Kita dulu. Kami bisa. tujuan kehidupan manusia. Silakan duduk kembali. Dan mohon izin Bapak Ibu mengawali acara siang hari ini. Assalamualaikum
warahmatullahi. Inilah dia penampilan tari sambut Panyembrana. Sebuah bentuk tari Bali sekuler yang didesain oleh Iwayan Barata dan pertama kali ditampilkan pada tahun 1971. Tarian ini meliputi gerakan dari berbagai tarian sakral Bali. Tarian ini juga kemudian digunakan untuk menyambut orang Bali dan dalam konteks non-sakral. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Yang artinya, walau seandainya engkau manusia yang paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan engkau seberang. Sampaikan laporan panitia dalam rangka rangkaian kegiatan Dharma Sakti bersama Hari Suci Nyepi tahun 1946 atau tahun 2004. Pertama,
Izinkan saya menyampaikan pantun, Pak. Nanti dibilang kalau bahasa di sini alap, Pak. Nanti dijawab alap. Jarum hilang di bawah meja. Alapnya mana, Pak? Saya ulangi, Pak. Jarum hilang di bawah meja. Kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di Batu Raja. Semoga berkesan dan melekat di hati. Kegiatan kita di tanggal 3 Maret sampai dengan hari ini di Puncak Allah. Terima kasih saya menyampaikan kepada yang pertama ini oleh Bapak Staf Khusus Presiden. Pak, terima kasih. Jadi bisa disampaikan bahwa itu pertama kali beliau menyampaikan hukum. Terima kasih Pak. Kemudian terima kasih juga Pak Ketum, Pak Ketua PNPI Pusat sudah meluangkan waktu. Kami yakin Bapak berdua sibuknya luar biasa, tetapi tetap hari ini sampai jam segini dan kemarin kita bersama-sama. Kemudian tentu khusus untuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering. Terima kasih sekali lagi, mungkin tidak terhilang yang kami sampaikan dengan cara apa kami membalasnya. Pak dari selama pemerintah Kabupaten itu, sekali lagi terima kasih dan kami mewakili seluruh pembantu. PHDI Provinsi Sumatera Selatan, Ida Pandita Empu Acarya Nalanda, dan juga Ketua PHDI Kabupaten Ogan Komering. Ya, Anak Agung Gede Ngora Ari Dwi Payana dipersilakan. Om Swastiastu. Om Namastu Namastu Saraswati Bupati Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang sama-sama kita sucikan, kita muliakan para wiku sebagai pedepan jagat dan guru loka yang selalu bertongkatkan sastra yang membimbing kita semua. Yang saya banggakan Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat dan juga Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya. Namanya disebut Bu Mega kemarin di TV, Pak. Yang saya hormati, yang saya banggakan, PJ Bupati Ogan Komering Hulu, Dindo Teddy. Selamat atas anugerah Manggala Narotama yang disampaikan tadi oleh Ida Pandita Empu adalah sesuatu yang menurut saya sebagai titipan amanah dari umat Hindu kepada pemimpinnya, dan saya yakin Dindo Teddy ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan, karma baik, karma kebajikan yang sudah dijalankan oleh Ayanda, sehingga beliau ini sebenarnya adalah saudara kita, semeton kita, karena
tadi saya lihat dari video bagaimana ayahanda beliau sangat dekat sekali dengan umat Hindu, dan saya kira itu harus diteruskan di negeri Pancasila ini. Kita harus betul-betul bersatu, bersaudara. Kalau di Bali kita sebut segilik, sebuluk, selunglung, sebayantaka. Itu adalah sebuah pesan dari para leluhur kita supaya kita hidup berdampingan secara damai, bersatu, dan membawa kemakmuran bagi kita semua. Yang saya hormati Forkompinda, luar biasa hari ini kami mengapresiasi, berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua dari DPRD, Kapolres, dari Kejari, dari Pengadilan Negeri, dari perwakilan Dandim. Ini menunjukkan bahwa umat Hindu memiliki banyak pengayom dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga yang saya muliakan, sucikan para pemangku yang hadir pada kesempatan hari ini, forum kerukunan umat beragama. Dan ini saya lihat tadi banyak saudara-saudara kita dari berbagai agama yang hadir dalam perayaan ini, dan juga umat Hindu yang berbahagia yang tentu saja hari ini diberi kesempatan untuk merayakan bersama bersima-sama dalam Dharma Santi di pendopo kantor Bupati Kabupaten Ogan Komiri Hulu ini. Sesanti ayu bahagia kita aturkan ke hadapan Widesang yang para Megawi dan para Betara Kawitan leluhur kita yang memberikan warenugraha pada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi, bersilaturahmi dalam keadaan yang baik, yang sehat dalam acara Dharma Santi bersama umat Hindu Kabupaten Ogan Komiri Hulu. Ini adalah sebuah acara yang merupakan rangkaian dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi. Tentu rasa terima kasih kami sampaikan ke hadapan Bapak Bupati dan juga forum Forkompinda karena memberikan fasilitas yang luar biasa kepada umat Hindu, memberikan tempat yang sama seperti halnya saudara-saudara umat beragama lain untuk ikut memiliki Kabupaten Ogan Komiri Hulu ini dan mendapatkan tempat perayaan Dharma Santi di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu di tengah situasi yang prihatin atau berduka cita atas bencana yang tengah menimpa kita, kita mempunyai ujian ketika saudara-saudara kita menghadapi bencana banjir bandang. Kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban yang meninggal terkena banjir bandang, dan tentu saja kita turut prihatin menyampaikan rasa solidaritas yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir air bandang kemarin. Tentu dalam kasanah ajaran agama Hindu, air adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita secara skala maupun niskala. Dalam Pancabahabhuta ada 5 unsur pembentuk alam: Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, dan Akasa. Alam yang membentuk, unsur-unsur alam yang membentuk alam semesta ini. Walaupun demikian, unsur-unsur alam termasuk air, kalau kami di Bali sebutkan toye atau ye, atau bahkan tirte, itu mempunyai 2 wajah. Wajah dewa dan wajah buta. Wajah dewa adalah air yang memberikan sumber kehidupan bagi kita semua. Semua kita membutuhkan air. 70% tubuh kita itu terdiri dari air. 72% dari dunia ini juga terdiri dari air. Dan air sangat luar biasa pentingnya bagi kita. Kalau kekurangan air kita dehidrasi, tetapi kalau kita kekurangan air dalam alam ini,
maka kita akan mengalami bencana kekeringan. Dampaknya kita sudah rasakan karena climate change, yaitu El Nino, dan menimbulkan dampak yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu krisis pangan. Jadi air menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, dalam wajah dewanya memberikan sumber kehidupan bagi kita semua. Tapi air juga mempunyai wajah buta yang menakutkan kita ketika kita tidak mampu mengelola air dan menjaga air. Sekarang ini berbagai tempat mengalami krisis air. Sumber-sumber mata air itu sudah mulai menghilang. Di Bali ada istilah Makpak Toye, upacara untuk mencari, menemukan atau mendapatkan air yang digunakan untuk pertanian. Tetapi sekarang Makpak Toye-nya susah karena sumber-sumber airnya sudah mulai surut. Itu menjadi satu persoalan kita. Di pihak lain kita juga tidak mampu mengelola air secara baik. Air yang berlimpah kemudian kita tidak bisa kelola, akhirnya menjadi banjir, dan itu menjadi menakutkan bagi kita semua. Demikian juga ketika air di laut luar biasa menjadi unsur buta yang kemudian menghasilkan tsunami, yang menghadirkan tsunami yang juga memakan korban yang cukup banyak. Jadi air itu adalah sesuatu yang perlu kita hormati, muliakan sebagai hal yang menjaga kehidupan kita, tetapi kita juga kelola air itu sebaik-baiknya. Oleh karena itu tentu bencana ini harus menjadi refleksi kita untuk menjadi ajang kita mulat sarira untuk menjaga dan memuliakan air. Kami mempunyai filosofi Jagara Guduk. Di Bali itu atau di tempat-tempat yang dimana ada filosofi Hindu, siklus hidrologis air itu selalu dijaga. Air diserap dari lautan, kemudian dia turun di gunung menjadi hujan, kemudian ditampung di danau, mengalir ke badan air, kemudian berakhir di lautan. Itu siklus hidrologis air. Oleh karena itu, umat Hindu selalu diajarkan untuk menjaga ini. Menjaganya dengan cara apa? Menjaga gunung. Supaya gunung itu bisa memberikan sumber kehidupan bagi kita, sekaligus menjadi tempat catchment area untuk menyerap air. Itu namanya Giri Kerti. Menjaga gunung. Air yang kemudian mengalir ke danau putar kita jaga. Akhirnya apa? Kami mempunyai upacara namanya Ranu atau Danu Kerti untuk menjaga danau. Kami juga menjaga air supaya tetap terjaga di dalam hutan-hutan. Maka ada namanya Warna Kerti. Hutan itu harus dijaga supaya air itu bisa ditampung di dalam. Ketika air mengalir ke sungai, kami juga diajarkan untuk menjaga sungai. Sungai itu terjaga satu tempat yang sangat mulia, tidak hanya dihuni oleh makhluk hidup yang nampak, tetapi juga yang tidak nampak. Itu kami sebut dengan konyol gaman. Jadi kalau kita merusak sungai itu merusak habitat ekosistem dari makhluk-makhluk halus, maka kami harus menjaga sungai. Dan ada air itu mengalir ke sawah, maka ada namanya Siwi Kerti. Siwi Kerti menjaga pertanian itu bisa menghasilkan. Ketika dia mengalir ke laut, air itu harus dijaga lagi menjadi segara. Itu ajaran agama Hindu yang luar biasa yang harus kita jadikan pedoman ketika menjaga siklus hidrologis air. Saya kira ini sangat penting sekali ketika kemarin kita menjadi tuan rumah World Water Forum
Jadi Bali sangat tepat menjadi tempat untuk waktu turun karena kita dari ajaran nenek moyang kita, para leluhur kita supaya diajak untuk menjaga dan memuliakan air. Tentu dengan filosofi ini saya yakin semua tempat di Indonesia, di Nusantara ini dengan nama yang berbeda-beda itu mempunyai satu pemuliaan terhadap alam ini. Apakah gunung, apakah hutan, apakah itu danau, apakah sungai, dan apakah itu laut. Namanya bisa berbeda-beda, tetapi semangat yang kita bangun itu saya kira harus kita jaga bersama. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, agama Hindu termasuk juga agama lain di Indonesia ini selalu diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya, memperingati hari raya. Bahkan dalam ajaran agama Hindu, baik di Bali maupun luar Bali, jumlah hari rayanya banyak. Yang kita sebut rainan jagat. Rainan itu sangat banyak. Tetapi kita kadang lupa untuk mengingatkan mengapa kita diberikan oleh para leluhur kita hari-hari raya ini, hari-hari suci. Yang kita ingat selalu sekarang ini ketika hari raya pasti libur. Hari bulan Mei ini sangat banyak hari rayanya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa liburan lebih banyak, apalagi ada cuti libur. Waisak aja 4 hari sekarang. Nah, mengapa disebut hari raya dan diingat, diperingati? Karena kita semua dari kita disuruh untuk mengingat. Mengingat, saya kira yang diingat dalam setiap hari raya itu tentu adalah kita mengingat Sang Pencipta, Gusti Sang Kanan Paraning Tumadi. Kalau tradisi dalam agama Islam, hablum minallah, kita mengingat Sang Pencipta, Tuhan yang Sang Pencipta kita. Dan selalu diingatkan itu, dan mengingatkan tidak hanya hari raya, tetapi tentu di hari-hari setiap hari itu selalu diingatkan tentang bagaimana kita mempunyai rasa bakti kepada Ide Sang Yang Paramekawi. Tetapi jangan lupa, setiap hari raya itu juga mengandung dimensi horizontal, tidak hanya vertikal. Yang sering di teman-teman Islam sebut sebagai hablum minan nas. Bagaimana kita membangun asih. Selain bakti, kita perlu membangun asih. Teman-teman Kristiani menyebutnya sebagai cinta kasih. Yang disebutnya neta, ajaran kasih. Karena kita diingatkan untuk selalu tidak hanya ingat pada Tuhan, tetapi ingat kepada sesama. Oleh karena itu saya mengajak, karena ini teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak terkena musibah, maka ada baiknya dari Parisade Dharma kita ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah. Konsep asih dan dunia ini sangat penting. Kalau kita lihat kalau itu di Adi Palayo itu bakti asih, itulah bekal kita ketika kita kemudian menghadapi penyakit. Bakti kita sudah serada bakti pada Sang Yang Paramekawi. Asih kita harus hidupkan kepada solidaritas saudara kita dengan sesama umat manusia. Punya itu juga kita memberikan demam, memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi untuk meringankan beban kita. Saya kira mengenai ini di tengah musibah yang harus kita pakai, kita gunakan untuk membangun solidaritas. Dan jangan lupa tidak hanya asing itu pada sesama manusia, tetapi asih itu pada sarwa pradi, sarwa tumbuh dan sasatu, pada semua ciptaan Tuhan harus kita juga bangun kasih sayang kecintaan sehingga kita bisa memberikan jaga kita. Tentu dengan membangun kasih sayang kepada sarwa pradi ini, kita diingatkan tadi pada diri keting, ranu keting, segar,
dan juga pada marketing. Itu harus kita jalankan dan tentu harus kita juga lakukan. Kalau di dalam Islam ablu minanas, ablu minal alam. Jadi tambahan satu, hablu minal alam. Ini istilah yang juga disampaikan Pak Jokowi, Pak. Ketika beliau mengatakan ablu minanas, ablu minal alam. Karena kita harus juga mencintai, menghormati, dan memuliakan alam. Sekira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas persaudaraan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita pada saudara-saudara umat beragama. Saya ucapkan selamat Waisak bagi saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Baru kemarin saya merayakan Waisak juga bersama Bante dan Musubo Mahatera, dan tentu ini menjadi ajang untuk kita memperkuat tali silaturahmi dan kita semua. Dan nanti saya mohon izin Pak Bupati mendahului karena saya nanti langsung berangkat ke Jakarta, dan mudah-mudahan setelah saya berangkat besok hari Kamis digantikan Pak Presiden, Pak, kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Jadi aflisan, Pak. Jadi staf khususnya ke Jakarta, presidennya ke Sumatera Selatan gitu. Nanti hari Kamis rencananya tidak jadi besok, Pak. Jadi tadi informasinya Kamis, mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama kita semua. Sekali itu ingin saya sampaikan, loka samasta sukino bawantu, sabe tata bawantu sukitata, om santi santi santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami sucikan para sulunggi, para wiku, hadir di sini Ida Pandita Empu Arcananda, Ida Pandita Empu Sri Widyananda, Ida Pandita Empu Sri Widya Jayananda, Empu Dharma Putra Bawana Sidi. Yang kami hormati, kami muliakan pula narasumber kita jauh-jauh diimpor dari Bali ini, Bapak Ida Pandita Empu Jaya. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan, betul-betul sangat dimuliakan karena jauh juga datangnya sahabat kami, keluarga kami, salah satu putra kebanggaan di Indonesia yang datangnya dari tanah Bali, staf sus presiden yang merangkap juga jubir presiden, Bapak Anak Agung Pura Hari Dwi Payana. Selamat datang Bapak di Kabupaten Bengkulu. Yang kami hormati, kami banggakan pula Ketua PHDI Pusat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya. Selamat datang Bapak di Batu Raja. Yang kami hormati PJS PHDI
Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gusti Agung Sentosa, yang kami hormati rekan-rekan kami, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, hadir secara langsung di sini Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Insinyur Haji Marjito Bahri, yang kami hormati Bapak Kapolres Oku, AKBP Imam Zamroni SIKMH, yang kami hormati Pak Kajari Oku, Bapak Khairul Marapat SAMH, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja Bapak Elvin Adrian SAMH, yang kami hormati Dandim 0403, dalam hal ini diwakili Bapak Kapten Infanteri Surasa. Saya jawab pada saat itu asal sekenanya saja. Saya bilang ya kira-kira 5 kali gitu saja. Karena tempatnya jauh sekali Bapak sekali. Masuk ke dalam perkebunan. Kalau saat ini memang tidak ada jalan lain karena jembatan gantung ini sedang putus karena akhirnya banjir beberapa hari lalu. Lalu dijawab oleh tokoh masyarakat tersebut, wah Bapak salah. Ayahnya Pak PJ sudah ke sini lebih dari 17 kali katanya. Nah ini menandakan kekerabatan yang luar biasa, kedekatan emosional yang luar biasa antara kami keluarga kami Bapak Haji Korenes dengan keluarga besar umat Hindu yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Hindu yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu karena telah mengajak umatnya semua warga Hindu Bali yang ada di Oku untuk sama-sama bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan toleransi dan penuh dengan harmonis sesama umat beragama yang di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Kita semua ada apa di daerah Hulu? Kami kemarin sudah mencoba berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan, terutama di wilayah Hulu, di Kecamatan Ogan. Memang secara kasat mata Pak Ari, sudah banyak daerah resapan air atau penahan air hujan di Hulu itu sudah tidak ada lagi. Yang disebabkan mungkin banyak faktornya. Namun mudah-mudahan itu kita anggap sebagai pencegahan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya mudah-mudahan kami bisa segera merealisasikan beberapa upaya-upaya jangka pendek, antara lain untuk sementara itu kita harus berpikir bagaimana kehidupan masyarakat bisa kembali normal, yaitu kami akan dengan bantuan dari teman-teman semua, termasuk dengan BNPB dan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kita akan perbaiki semua jembatan-jembatan yang putus karena banjir kemarin. Yang kedua, mungkin kami juga sudah melapor kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Deputi BNPB, kami akan melakukan normalisasi beberapa sungai dan termasuk juga kami akan membangun normalisasi yang ada di Ogan Mati yang kurang lebih jaraknya panjangnya sekitar 2 km. Mudah-mudahan dengan dibangunnya ini nanti ini juga akan bisa mengurangi dampak apabila nantinya terjadi banjir susulan seperti yang terjadi sekarang ini. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Tuhan kami mohon ampun. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang Pak Ari, ada satu pantun. Saya mau jawab pantun dari Pak Kadek tadi, tidak enak kalau nanti bahas pantun ya. Berburu rusa keminangan, anak perkutut disangka anak darah. Hati senang bercampur bahagia dengan umat dalam acara Dharma Santi bersama.